Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu setelah memasang resleting dan mengepres resleting, kita bisa menjahit bagian bahunya, yaitu pertama pertemukan dahulu bagian baik dengan bagian baik pola depan dan pola belakang. Lalu dijahit bagian bahu dengan kampuh 2 cm. Jangan lupa diberi jahitan pengunci di bagian atas dan di bagian akhir jahitan bahunya. Jika sudah dijahit, jangan lupa lakukan pressing lagi dengan cara membuka kampuhnya seperti ini. Nah, setelah sudah di-press, lalu kita boleh menandai garis lehernya dan sambil dicek apakah garis kerung leher itu sudah sesuai dengan pola kerah yang kita miliki. Ya, setelah itu tandai bagian tengahnya, boleh menggunakan kapur jahit ataupun dicekris seperti ini. Bagian pola kerah juga ditandai bagian tengahnya menggunakan kapur jahit, sehingga bagian tengah pada pola badan bertemu dengan bagian tengah pola kerah. Pola kerah ini dijahit dulu dengan bahan lapisannya yang tidak ada kain pengeras. Dijahit bagian lengkungan atas. Jika sudah dijahit, kampuh dikecilkan sekitar 3 mm atau setengah senti. Lalu bagian yang paling melengkung dicekris, tapi jangan sampai mengenai jahitan. Setelah itu lakukan jahitan dalam atau stick dalam supaya kerah tidak berbibir di bagian atasnya. Ya, bagian kampuh terjahit, lalu dijahitnya di bagian bahan yang tidak ada pengerasnya dengan jarak sekitar 2 mm atau 1 mm dari jahitan sambungan. Ya, hasil jadi seperti ini. Kampuhnya terjahit juga. Selanjutnya kita bisa melakukan pressing terlebih dahulu supaya mudah. Nah, ini sudah di-press. Selanjutnya balik lagi di bagian ujung kerahnya dan dijahit. Saat menjahit kerah,
pada awal tadi pun sama ya, jadi kain keras tidak ikut terjahit, tapi kita menjahitnya pas pinggiran kain keras. Karena jika kain kerasnya ikut terjahit, lipatan akan menjadi tebal. Sudah dijahit seperti ini, lalu dikecilkan kampuhnya. Dan dibalik. Lalu bagian pola kerah yang tidak ada kain kerasnya, di bawahnya kita jahit kerut dengan cara menahan bagian belakang sepatu seperti ini supaya nanti hasil kerutannya menjadi rata. Jaraknya sekitar 1 sepatu saja, jadi jangan terlalu ke dalam. Nah, seperti ini kerutannya menjadi rata tanpa harus ditarik. Kenapa harus dikerut? Supaya nanti saat kita melipat ke dalam seperti ini tuh menjadi mudah, karena bentuk lengkungan yang ada di pola kerah ini membuat kampuh menjadi lebih besar yang akan dilipat. Sambil melipat, boleh sambil disetrika supaya posisi sudah rapi. Nah, sudah disetrika seperti ini. Untuk catatan, lipatan setrikaan tadi itu harus melebihi dari garis kain kerasnya. Jadi jangan pas garis kain kerasnya, lalu kampuh pada bagian bawah kain keras dikecilkan atau disamaratakan. Jadi jangan sampai ada yang besar atau kecil sebelah, supaya memudahkan saat kita memasang kerahnya. Nah, ini kita mulai dari bagian tengahnya. Jadi pertemukan dulu pada bagian tengahnya, tengah kerah dan tengah pada pola depan. Bagian kain kerasnya menempel pada bagian badannya seperti ini. Pertemukan bagian tengahnya. Lalu pentul pada bagian ujung resletingnya supaya tidak tertarik hingga berlebih. Jadi kita pentul dulu. Dan jangan lupa pada bagian resleting, pertemuan resleting ini lebih baik ditandai supaya kanan dan kirinya pertemuan kerah tidak panjang sebelah. Nah, ini kita pertemukan di pas kapurnya. Ini sudah dipentul ya sekeliling. Setelah dipentul, boleh kita jelujur terlebih dahulu
supaya lebih memudahkan lagi dan tidak mudah bergeser kerahnya. Dijelujur menggunakan jarum tangan seperti ini. Sekeliling leher. Nah, jika sudah dijelujur seperti ini, pentul boleh dibuka ya supaya lebih memudahkan. Dan langsung saja dijahit. Jangan lupa jangan sampai mengenai kain kerasnya. Jadi posisinya pas di bawah kain keras. Jangan lupa beri jahitan pengunci di bagian ujungnya. Nah, ini sudah terjahit semua nih di bawah kain kerasnya. Nah, selanjutnya lipatan tadi ya, kita masukkan ke dalam bersama kampuh jahitan. Setelah dipentul, boleh kita jelujur kembali ya supaya lebih memudahkan dan posisi kerah tidak melintir. Nah, ini dijahitnya di bawah sambungan jahitan. Pas di bawah sambungan jahitan seperti kita akan menjahit ban pinggang pada rok atau celana. Jangan lupa pastikan bagian bawah lipatan juga terjahit ya. Nah, seperti ini di bawah sambungan jahitan. Bagian belakangnya terkena juga jahitannya, jangan sampai ada yang bolong dan tidak terjahit. Boleh langsung disetrika ya atau dipres. Nah, ini hasil dari bagian belakangnya, tidak panjang sebelah, sama kanan dan kirinya. Selanjutnya setelah itu kita bisa menjahit bagian sisinya dengan cara mempertemukan bagian baik dengan bagian baik, lalu dijahit dengan kampuh sebesar 2 cm.